الفاتحة أن الله يرحمنا برحمة واسعة رحمة القلوب وجدوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يفتح علينا فتح فين فقهنا بالدين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في اللطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وعلى الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai malam ini insyaallah kita akan baca kitab karya daripada Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah salah satu daripada murid Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, Habib Abdullah bin Umar itu mengeluarkan banyak ulama di masanya. Beliau mengajar 50 tahun dan mengeluarkan banyak ulama gratis, ya, gratis dari seluruh, termasuk di Indonesia, banyak para ulama yang menjadi murid beliau. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Kemudian salah satunya Habib Abdul Qadir bil Faqih di Malang, itu murid beliau juga, ya. Dan banyak lagi para ulama, khususnya di Afrika, di Yaman, di Hijaz, yang menimba ilmu dari beliau. Salah satu dari murid beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah ini, pengarang kitab ini. Alhamdulillah saya pernah bertemu, ya, pernah ikut hadir majelisnya waktu sudah dalam tahun 92, ya, dulu bisa hadir. Alhamdulillah, dan beliau orang yang Masya Allah, waktu Habib Muhammad ini nggak ada waktunya kosong, ya, nggak ada waktu kosong. Kalau duduk ada berapa orang langsung Yasin, Yasin, Waqiah, Rotib, terus nggak ada majelis. Kalau kita bilang majelis terus, kita nongkrong, ya, nggak ada nongkrong, nggak ada yang kosong. Ya, begitu duduk ada berapa orang langsung Fatihah, Yasin, Tabarok, Tawassul, ya, Tawassul. Dan hidupnya begitu, ya, hidupnya begitu. Kalau apalagi musim haji, Masya Allah, ya, luar biasa. Beliau ini seorang imam yang Masya Allah tawadu. Dan di masa beliau Al-Habib Muhammad, biasa para ulama itu kadang-kadang kalau waktu menyuarakan kebenaran pasti ada 1-2 orang yang tersinggung. Itu dari dulu, ya, dari dulu. Memang pekerjaan ulama bukan hanya untuk memuji-muji, enggak, ya, pekerjaannya bukan memuji-muji tapi menyuarakan kebenaran. Dan beliau termasuk dalam manaqibnya di sini, di masa komunis masuk ke Yaman, ya, termasuk orang yang melarikan diri, artinya untuk menyelamatkan diri keluar daripada, termasuk Habib Abdul Qadir Segaf, para ulama, para habaib keluar di masa musim komunis waktu itu, waktu komunis menguasai Yaman, ya. Itu singkat ceritanya. Manaqib beliau kalau dibaca semuanya panjang ini, ya. Tapi biar kita tahu siapa muallif itu, orang yang istiqomah, wara', sufi, ya. Beliau benar-benar sangat disiplin dengan waktu. Kemudian nggak suka lihat orang nganggur, kosong, nggak boleh,
Ya, beliau ini selalu menganjurkan kalau enggak sibuk dunia, sibuk akhirat. Enggak boleh kosong. Tidak boleh, apalagi pemuda kosong, nganggur, melamun di bawah pohon. Udah kerjaannya begitu. Ya, enggak. Ya, kalau malam lihat bintang. Ya, enggak. Orang Islam itu banyak. Ya, banyak pekerjaan. Saya hari ini kosong. Sudah hafal wadduha belum? Belum. Hafalin wadduha, enggak kosong. Ya. Besok sampai hizmah, besok lagi nggak ada waktu kosong. Ya. Masya Allah. Dan waktunya berkah. Ya, waktu beliau ini duduk sama beliau berkah. Banyak yang dibaca, macam-macam itu cuma antara maghrib sampai isya. Kadang-kadang duduk bersama beliau ini antara maghrib sampai isya bacaannya udah banyak sekali. Ya. Jadi salah satu karya beliau kitab ini Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq. Ajalatus Sibak ila makarimil akhlak, kita ambil keberkahannya, juga kita pelajari ini bab masalah akhlak, ya, adab. Zaman sekarang perlu adab, perlu banyak membaca adab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tunalul barakat. Alhamdulillah, dengan kenikmatannya disempurnakanlah semua hal-hal yang baik. Wa tunalul barakat. Ya, bisa mendapatkan keberkahan. Dengan hamd tadi kita akan meraih keberkahan. Ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyutammima makarimal akhlaq. Kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misinya. Misi Nabi Muhammad SAW liyutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu sudah ada beberapa akhlak yang mulia di zaman jahiliyah, sekalipun itu punya ada akhlak yang baik. Salah satunya seperti ikramud dhaif, menghormati tamu, itu akhlak yang mulia. Ya. Ya, jangan syirik, jangan bohong, ya, jangan minum khamr, jangan berzina, jangan nyuri. Itu semua ajakan. Ya. Salat, ibadah, sedekah, berarti kita ikut dengan apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa ila qabuli da'watihi sabiqun. Masyaallah. Kemudian ijabah kan, respon orang waktu diajak baik itu sama enggak? Hah? Ayo. Ya. Baca sholawat, pahalanya begini. Ada yang langsung, oh Masya Allah, catat, diingat. Besok langsung masuk rumah, baca, langsung dibaca. Tadi diajarin berapa kali? Sholawatnya misalnya gitu. Ada berapa kali? 100, kita baca 200. Oh, himmah. Ya. Ada yang, ya ntar aja. Ya. Sudah dapat doa macam-macam, ajaran macam-macam, tapi tidak bisa dilakukan. Kalau ditanya kenapa, kapan? Ntar. Ya. Maka di sini disebutkan wasabaqa ila qabuli da'watihi sabiqun. Yang bergegas ada, yang mau tenang-tenang juga ada, yang mau cepat mau ambil ada. Wa tanafasa fil amali bi syariatihi al mutanafisun. Orang berlomba-lomba. Ya, jadi mukmin mengijabahi. Ya, as-sabiq ingin mendahului. Mutanafisun berlomba-lomba. Berarti ada 3 kelompok itu manusia. Ada yang mengijabahi, ya, ada yang mau menjadi juara, ada yang siap berlomba-lomba terus. Itu mutanafisun. Kalau diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bergegas untuk menjadi orang yang baik. Alladzi yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ini yang mutalafizun, ini orang-orang 3 kelompok tadi, baik orang mukmin atau orang as-sabiq yang ingin berbuat baik, dia bisa lebih baik daripada gurunya, bahkan dia bisa lebih baik daripada orang tuanya bahkan. Kalau mau, ya, kalau mau kita bisa berbuat baik lebih daripada orang tua, lebih daripada guru, lebih daripada bisa kalau mau. Ya. 3 kelompok manusia tadi, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka ada di dalamnya selamanya, kekal. Allahumma ja'alna minhum.
Walladzi yuqalu lahum ba'dal mauti limithli hadza falya'malil 'amilun. Kalau orang-orang yang sudah masuk penghuni surga, 3 kelompok tadi, orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun sudah mati, kalaupun sudah pulang, nanti ini Allah akan mengatakan apa? Wa mithli hadza falya'malil 'amilun. Seperti inilah kalian harus berbuat. Gitu. Orang yang baik, ya, dia penghuni surga, nanti orang mengatakan, siapa? Fulan. Ya Allah, jadilah orang seperti itu. Kita nanti kalau meninggal, ya, kalau kita orang baik, idealnya itu orang-orang sepeninggal kita akan mengenang kita, mengatakan, jadi orang seperti itu, baik hidupnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, ya, yang punya jabatan dengan jabatannya, semua bisa menghantarkan kita ke surga kalau mau, ya, kalau mau. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa karram fi kulli lahdatin abada alaih wa ala alihi wa sahbihi adada in'amillahi wa ifdalih wa ba'du faqad kallafani man ya'izzu alayya adam muwafaqatihi an aktuba jumlatan mukhtasaratan fi mahasinil akhlaq. Beliau mengatakan, aku diminta oleh orang-orang yang tidak layak, aku tolak permintaannya untuk menulis gitu, satu kitab yang mukhtasar, yang ringkas terkait mahasinil akhlak, tentang akhlak-akhlak yang baik. Ya. Wa ma alamatul khuluq al-hasan, apa ciri tanda daripada akhlak yang baik itu? Wa ma yudadduhu wa ma yahtaliqu bidzalik, apa yang lawannya daripada akhlak yang baik. Karena kalau kita mau tahu akhlak yang baik, harus tahu akhlak yang buruk supaya kita bisa membedakan. Ya, jangan orang melakukan akhlak yang pekerjaan yang buruk, dia menganggap baik. Ya, maka diminta. Kemudian apa ini? Tawaduknya beliau mengatakan, wa as'abu syai'in an natakallama fi syai'in la na'rifuhu illa sama'an. Paling susah seseorang itu menulis, berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Masyaallah. Padahal orang alim. Ya. Orang alim sekarang ini yang bukan bagiannya ngomong. Ya, bukan dokter ngomong kedokteran. Iya. Bukan ulama ngomong hukum. Dia bicara tentang hukum. Beliau ini orang yang alim, tapi beliau mengatakan, Anda disuruh bicara masalah akhlak. Itu kalau bahasa kita. Bagaimana bisa? Alangkah sulitnya. Karena saya nggak pernah belajar. Padahal, ya, masya Allah, radhiyallahu taala anhum ajmain. Begitu para ulama. Ya, salaf kita itu tawadu dengan ilmunya. Ya. Saya hanya mendengar ilmu itu sedikit-sedikit, hanya dengar aja, ngajinya ngaji kupingan aja begitu ya. Hadir dengar. Ya. Kalau ngaji kan bawa kitab dicatat begitu ya. Kalau kita hadir aja, beliau mengakuinya begitu. Padahal enggak. Ya, beliau belajar lama di ya, di Rubat. Itu belajar lama dengan seorang alim wali rabbani ya. Walam nahdha bihi dzauqan wa amalan. Kemudian aku juga enggak punya dzauq, tentang dzauq itu cita rasa. Karena akhlak itu pakai cita rasa juga. Ya. Akhlak itu kalau sudah baik, ya, jadi ada cita rasanya. Ini baik, diomongin di tempat yang enggak pas, enggak jadi baik. Nah, itu dzauq namanya. Ya. Orang ngundang malam, ya, ngundang orang. Kasih ceramah 7 yang ceramah, misalnya begitu. Orang udah lapar semua, ya. Orang udah lapar datang, lihat wajahnya udah loyo begitu. Ya. Dia mau ceramah lagi lama-lama 1 jam, bagus, isinya hadis dan ayat, ya. Tapi lihat ya, lihat hadirin ini wajahnya udah kelaparan, begitu. Itu namanya dzauq ya. Dzauq itu nggak boleh lama-lama. Artinya dzauq itu dipakai hal-hal yang seperti itu. Ya, kita disuruh apa? Apa aja harus ada dzauqnya. Ya, cita rasa dalam beradab. Oh, ini mahal lagi. Beliau mengatakan aku nggak punya itu. Ya, biasanya yang punya bilang nggak punya, ya, yang nggak punya bilang punya biasanya begitu ya. Begitu kan, kebalik biasanya.
Kata Sayyidina Ali apa? Man qala ana alim fahuwa jahil. Yang bilang saya ini orang alim, berarti dia bodoh. Itu cirinya. Saya alim. Berarti dia apa? Bodoh. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang enggak punya apa-apa tidak bisa memberikannya. Faqidu syai'. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi, kan begitu. Ya. Walakin qila al-imtithalul amr khairum min sulukil adab. Tapi sebagaimana dikatakan bahwa imtithalul amr, taat perintah itu lebih baik daripada adab. Karena dia bilang, mana yang lebih baik? Adab atau taat perintah? Adab. Ada yang mengatakan taat perintah, berarti masih khilaf. Qila, maka beliau mengatakan, ya sudah, karena saya diminta untuk menulis, bismillah saya tulis. Ya, saya tulis buku ini, kitab ini, wasiru ilallah, ya, urajan wa makasira. Jalan terus ke Allah itu, walaupun dalam keadaan pincang, walaupun dalam keadaan patah. Artinya apa? Walaupun enggak sempurna, tetap jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, ini indah sekali kata-kata beliau ya. Jadi orang pergi jalan ke Allah. Ada orang jalan ini, Masya Allah, sholat malam sekian, rokaat ribuan rokaat, wiridnya baca macam. Kita nggak bisa, ya. Cuma bisa dengar azan ke masjid, misalnya begitu. Ya nggak apa-apa, nggak khusyuk pula, ya. Nggak khusyuk, nggak tenang, nggak apa-apa. Berangkat, ya. Walaupun dalam keadaan pincang, walaupun dalam keadaan patah, ya nggak apa-apa, nggak sempurna. Yang penting isiru ilallah, jalannya ke Allah, ya. Wa fil hadis syarif rubba hamil fiqhin ghairu faqih. Ya, berapa banyak orang yang mempunyai ilmu fikih itu tapi dia enggak faqih. Ya. Wa rubba muballighin au amin sami'. Berapa banyak orang yang disampaikan lebih mencakup, lebih konsentrasi, lebih fokus daripada orang yang mendengarkan. Ya, bisa ya? Bisa. Hadir begini didengarkan. Kita enggak dengar, cuma dengar sebagian aja. Begitu pulang, orang di rumah ingin mendengar. Apa tadi apa katanya? Kamu katanya pengajian. Tadi bicara apa tadi Ustaz di situ? Pengajian bab apa? Dia lebih dengar. Karena dia masih baru pulang dari musola, dia dapat masih ingat. Walaupun syaratnya, misalnya syarat itu ada syarat satu ibadah itu 10, dia pulang sampai rumah tinggal 7. Karena, ya. Tapi istri atau orang yang di rumah ingat, waktu 27. Besok ditanya lagi lupa. Ya. Si pembawa berita ini lupa, tapi yang menerima bisa masih ingat. Itu maknanya. Warubba muballighin au'a min sami'. Ya, berapa banyak orang yang disampaikan itu dia lebih paham, lebih konsentrasi ya, daripada orang yang mendengarkan. Wala aqalla minal i'tiraf, ya, in udimal ittisaf. Ini ungkapan bahwa tidak ada yang lebih baik, begitu ya. Minimal ya yang bisa dilakukan adalah i'tiraf, pengakuan. Saya enggak punya apa-apa. Itu i'tiraf namanya. In udimal ittisaf, kalau dia kehilangan sifat-sifat yang baik tadi. Min mahasinil awsaf wallahu yanfa'ana. Wallahu yanfa'una bima 'allamana. Wa yu'allima ma yanfa'una wa qad ista'antu billahi fajama'tu nazaran yasiran. Aku minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah aku kumpulkan nazran yasira, artinya sedikit daripada apa yang bisa ditulis. Wa qatratun min bahrin, ini hanya satu tetes daripada samudra luas ilmu Allah Subhanahu wa taala dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqilan an kutubil a'immah, yang aku ambil nukil daripada kitab para a'immah. Mithli Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, wa ghairihi rajian min Allah, salah satunya dinukil daripada kitab Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, ya, bin Muhammad gitu. 4, ya, Al-Ghazali. Rajian min Allah an yarzuqani wa qulul muslimina kamalan naf'i wal intifa'i bima jama'ana wa sami'na
dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan kesempurnaan, manfaat dan apa yang dengan telah kami kumpulkan ini dari kitab ini, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Wa sammaitu hadhihi risalah, kemudian aku namakan kitab ini namanya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Ya, namanya kitabnya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Waqad ishtamalat ala jumalin katsirah, al-jumlatul ula. Nah, ini bab akhlak. Ya. Itu muqaddimah daripada kitab ini ya. Al-khuluqul hasan. Nah, pertama adalah al-khuluq al-hasan. Apa khuluq hasan itu? Ya. Likulli insanin surah dhahirah. Ya, manusia itu mempunyai tampilan yang dhahir, yang tampak. Itu. Ya. Wahiyal jasad, yaitu adalah jasad. Wa surah batinah. Juga ada tampilan yang batin, surah gambaran yang batin, wahiyar ruh wan nafas. Ruh dan nafas. Kalau zahir ini, badan ini, ya. Fa in salahatid dhahirah, ya, fa in salahat surah ad-dhahirah, apabila baik, ya, sifat gambaran zahirnya, qila fulanun hasanul khalqi. Kalau orang tampilannya bagus, performanya bagus, itu dia akan dikatakan apa? Fulan hasanul khalqi. Orang itu bagus tampilannya. Ya. Bi fathil kha wa sukunil lam. Khalq. Jadi bedanya. Kalau kha lamnya disukun, khalq. Ya, itu dohirnya, tampilannya. Wa in hasunati surah batinah, tapi kalau yang baik surah batinnya dikatakan fulan hasanul khuluq. Itu bedanya. Masya Allah bahasa Arab itu ya. Kalau khalaq, kha lamnya disukun, berarti tampilan luar, dohir. Kalau khuluq, lamnya di dhammah, khuluq dengan khalq. Ya. Kalau di Simtud Durar, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Khalqan tampilannya. Khuluqa berarti apa? Batinnya. Masya Allah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Bidammil kha, itu bedanya supaya tahu. Ya, khalaq dengan khuluq. Kalau khuluq akhlaknya, batin yang bagus. Kalau tampilan luar khalaq. Ya. Fa in jama'allahu lahu bainal hasnayain, kalau dikumpulkan antara dua kebaikan, gitu ya, zahir dan batin, ya, faqad atamallahu alaihi ni'mah, maka Allah telah menyempurnakan kenikmatan seseorang. Zahirnya bagus, batinnya lebih bagus lagi. Begitu, ya. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, ya. Tampilan luar bagus, tampilan batinnya juga bagus. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi ma hassanallahu halqa rajulin wala khuluquhu fatat'amahu an-naru abadan. Rahul Bukhari, rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu. Wallahi, Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, ma hassanallahu khalqa rajulin, ini karena kebaikan, ya, tidaklah Allah memperbagus tampilan seseorang. Jadi tampilan itu kan kita sendiri yang bisa, ya, tapi dinisbahkan ke Allah karena bagus. Karena bagus, orang ini masya Allah bagus, ya, tampilannya bagus. Wala khuluquhu, tampilan mana? Batinnya. Dohirnya bagus, batinnya juga bagus. Yang memperbagusi siapa? Yang menjadikan dia jadi bagus, lebih baik, Allah. Maka Rasul mengatakan Allah. Ya, yang memperbagusi adalah Allah. Yang menjadikan dia tampan adalah Allah. Ya, yang memperbaik
memperbaiki akhlaknya adalah Allah. Apabila orang dapat dua, zahir batinnya bagus, ya, fatat amahun nar abadan, dia tidak akan begitu ya dimakan oleh api neraka selamanya. Gitu ya. Saya sudah baik, sholatnya bagus, tapi tampilan masih compang-camping, ya, kayak orang nggak nafsu hidup. Rapiin bajunya, baju, mandi, pakai wewangian. Orang Islam jangan cuma dengerin suara ambulan sambil nunggu giliran. Kita masih panjang umur insya Allah, ya, dalam kesehatan, dan insya Allah kita akan menyaksikan kemenangan Islam insya Allah. Harus begitu, orang ada optimis, ya, jangan loyo-loyo terus, enggak. Apa ini yang kurang bagus? Mandi, mandi. Dikoreksi. Ini cuma hari Jumat cuma mandinya, cuma hari Jumat aja tambahin, ya. Tampilannya bagus. Orang Islam, ya. Kalau tampilannya udah bagus, masya Allah, tampilannya udah luar biasa, necis, ya. Tapi nggak sholat, kurang ajar sama orang tua, ya. Beli tempe 2 bilang 1, ya. Masih nakal, ya, dirapiin itu akhlaknya. Gitu. Jadi kalau dohir batin ya dijamin, tidak, kata Rasulullah SAW bersumpah, ya, Nabi bersumpah tidak akan masuk neraka, maksudnya begitu, tidak akan tersentuh dengan api neraka orang yang baik akhlaknya, dohir dan batinnya, ya. Walam yanal a'la darajatin fi husni. Kalau ada orang mau membantu cari apa, dia mulai dulu walaupun seada-adanya, ya, tapi dia mengambil bagian gitu. Tidak ada yang seperti Nabi Muhammad SAW. Semua akhlak yang baik pasti Nabi Muhammad sudah mendahulunya, itu maksudnya, ya. Ada orang yang pemberani, tidak ada orang yang lebih pemberani daripada Nabi Muhammad SAW. Ada orang dermawan, tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Sayyidina Muhammad SAW. Ada orang penyayang, tidak ada yang lebih penyayang daripada Nabi Muhammad SAW. Itu sifat daripada Rasulullah SAW. Khalaqallahu ala ahsani surah. Allah SWT diciptakan dengan sebaik-baik tampilan. Ini di Simtud Durar nih, beliau menukil daripada Simtud Durar nih. Khalaqahullah ala ahsani surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maksurah. Allah alaihi wa sallam, ya. Terhimpun di dalamnya semua sifat kebaikan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kebaikan semua jika disandingkan dengan jika disamakan dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW, semuanya akan terlihat kecil, ya. Itu yang disebutkan juga